Lagi-lagi terjadi peristiwa terbakarnya kapal penyeberangan di tanah air. Kapal ini kan dioperasikan oleh Atosim. Atosim ini siapa saja? Atosim itu Artalita. Kita pasti tahu kan siapa Artalita. Artalita Suryani? Iya. Oh, yang terkait kasus Gayus dulu? Gayus. Kasus pajak itu? Kasus pajak. Tommy Winata. Tommy Winata. TW. Simon. Nah, Atosim ini memiliki banyak catatan dalam kecelakaan kapal. Wah, fatal gitu. Kita lihat yang kemarin rekamannya, itu nggak ada crowd management. Orang melompat begitu saja, tidak ada dikasih jaket pelampung. Oke. Skoci pun kan nggak terlihat diluncurkan kemarin itu. Kemana skocinya? Oke. Padahal ada 200-an lebih orang di atas kapal itu. Masa nggak ada satupun skoci yang kelihatan? Seluruh pelaut kita yang berlayar di dalam negeri, itu parah gajinya. Ada yang digaji 600, 700 sebulan. Tanpa asuransi. Kalau memang ada nama-nama yang sebenarnya tidak ada background di dunia itu, mengapa mereka masuk di bisnis itu? Bisnis ini bisa jadi tempat pencucian uang. Oh, money laundering. Money laundering. Apalagi kapal yang dibeli dari kapal bekas di luar negeri. Siapa yang mau menelusuri kapal itu? Apakah ada pernah sanksi hukum yang tegas dan menimbulkan efek jera terhadap otoritas pelabuhan misalnya yang dinilai abai dalam menegakkan aturan? Sejauh ini nggak ada. Kalau kapal itu melibatkan kekuasaan, biasanya damai. Atau orang besar? Atau orang besar. Dia akan telepon, atau pimpinan sah bandar setempat yang akan telepon dia. Lepaskan itu kapal. Yang selalu disoroti media adalah nahoda. Iya. Dia akan selalu jadi tersangka. Cukup sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Modilog, alhamdulillah kita bersua kembali, dan di episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan bersama seorang pakar kemaritiman terkait kecelakaan transportasi laut yang kembali terjadi. Terbaru beberapa hari yang lalu, KM Mutiara Sentosa terbakar dan memakan korban jiwa di perairan Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus kita lakukan ke depan, saya akan segera sapa narasumber kami, Direktur Eksekutif dari The National Maritime Institute atau Namarin, Siswanto Rusdi. Bang Sis, terima kasih. Makasih Gi, sudah hadir. Ya, Bang Sis, apa catatan Namarin dari lagi-lagi terjadi peristiwa terbakarnya kapal penyeberangan di tanah air? Jadi begini, ini kapal dioperasikan oleh perusahaan yang dimiliki oleh orang yang bermasalah dalam bidang hukum. Sehingga kepatuhan kapal itu terhadap regulasi yang ada sangat rendah gitu. Jadi kapal ini kan dioperasikan oleh Atosim. Nah, Atosim ini memiliki banyak catatan dalam kecelakaan kapal. Bang, sebelum ke catatan, Atosim ini siapa saja? Atosim itu Artalita. Kita pasti tahu kan siapa Artalita. Artalita Suryani? Iya. Oh, yang terkait kasus Gayus dulu? Gayus. Kasus pajak itu? Kasus pajak. Tommy Winata. Tommy Winata. TW. Simon. Oke. Dua yang pertama, sebetulnya satu yang paling terkenal itu satu. Kalau Artalita kan kalau tidak ada kasus itu mungkin dia tidak terlalu muncul ke permukaan. Simon juga seperti itu. Nah, jadi inilah yang menjadi pemilik kapal Atosim atau kapal-kapal di bawah bendera pelayaran Atosim. Oke. Jadi catatannya cukup kelam dari sisi kepatuhan terhadap regulasi keselamatan. Oke, apa misalnya Bang? Misalnya begini, itu kan kapal-kapal beli bekas. Nah, biasanya kalau memang pengusaha bonafit ya, belinya jangan yang sudah tua. Gitu. Usianya? Usia kapalnya jangan, itu kan kapal 34 tahun waktu di Jepangnya. Jadi kapal 34 tahun di Jepang. Di Jepang kapal itu sudah harus masuk pencacahan, harus di scrap, dijadiin
kecil-kecil gitu loh. Besi tua lah. Besi tua lah gitu. Tapi di kita dibeli. Oke. Tapi ini bukan khas atau bukan satu-satunya Atos. Banyak perusahaan feri ya, penyeberangan itu juga membeli kapal-kapal bekas. Bahkan rajanya industri feri, ASDP, itu kan kapalnya kapal-kapal bekas juga gitu. Oke. Dan kami dengar KM Mutiara Sentosa ini sudah 2 kali mengalami hal yang sama. Iya, 2 kali masalah keselamatannya tuh, dan ini yang memakan korban. Yang memakan korban. Jadi dalam rentang waktu yang dekat sudah 2 kali. Iya, sudah 2 kali mengalami masalah. Jadi memang patut kita curigai gitu. Ada kong kali kong. Ya, mungkin kalau dari deretan yang deretan pemiliknya ya. Kedar juga orang di lapangan berurusan dengan mereka gitu. Oke. Jadi otoritas pelabuhan atau Sabandar itu tidak bisa menjalankan aturan secara tegas karena faktor pemilik kapal ini. Salah satunya iya. Karena kan begini ya. Ini unik juga di Indonesia. Feri itu di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Oke. Jadi terminal-terminal kapal penyeberangan itu di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Bukan Hubla. Bukan Hubla. Jadi dari sisi ini saja juga sudah regulasi sudah bermasalah sebetulnya. Tetapi belakangan dipindahlah aspek keselamatan pelayarannya pindah ke perhubungan laut. Tapi tata kelola terminalnya atau aspek yang lain itu tetap di perhubungan darat. Jadi ini yang menjadi salah satu sebab carut marutnya tata kelola industri feri kita di pelabuhannya. Kemudian sudah menjadi tradisi di kita, bukan rahasia umum lagi. Sabandar itu kan jarang yang yang mengecek. Di lapangan itu jarang. Semuanya selesai dengan salam tempel. Bang Sis, apa dampaknya ketika tingkat kepatuhan rendah terhadap keselamatan penumpang dan juga keselamatan penyeberangan? Wah, fatal gitu. Kita lihat yang kemarin rekamannya, itu nggak ada crowd management. Orang melompat begitu saja. Tidak ada dikasih jaket pelampung. Seharusnya kan kalau perusahaannya bagus, kemudian pelautnya juga bagus, ini nggak mungkin terjadi atau tipis kemungkinannya berlangsung gitu. Karena kan ada crowd management kan di dalam kapal itu kan, kalau panik-panik kayak begitu tuh harus ada orang yang menenangkan, bagi-bagi pelampung atau mengarahkan ke sekoci. Sekoci pun kan nggak terlihat diluncurkan kemarin itu. Kemana sekocinya? Padahal ada 200-an lebih orang di atas kapal itu. Masa nggak ada satupun sekoci yang kelihatan? Itu satu ya. Yang kedua, kalau perusahaan yang seperti itu, dia memilih pelaut-pelaut kelas 2. Bahkan mungkin pelaut kelas 3. Sehingga perhatian terhadap keselamatan itu minim. Orang digaji kecil kok pelaut kelas 2, kelas 3 ini, atau katakanlah seluruh pelaut kita yang berlayar di dalam negeri, itu parahan menyaji. Kualitas SDM? Gajinya. Tapi kan berpengaruh ke situ juga kan? Iya, ada demotivasi jadinya. Karena gajinya kecil gitu. Ngapain? Kerja serius-serius gitu. Gajinya cuma kecil gitu. Sering diceritakan oleh teman-teman di serikat pelaut ya. Ada yang digaji 600, 700 sebulan. Sebulan? Iya. Begitulah. 600-700 ribu. Tanpa asuransi. Ya kalau kayak gini, pelaut misalnya celaka nih, belum tentu dia dapat asuransi. Jadi kalau pelaut meninggal, kalau penumpang meninggal mungkin di cover oleh uang tiketnya. Ditambah lagi jasa raharja. Tetapi kalau pelaut, kita nggak tahu kalau dia kecelakaan atau dia meninggal juga dalam tragedi itu.
inilah kondisinya gitu. Jadi perusahaan yang bermasalah secara hukum itu melahirkan rentetan persoalan berikutnya gitu. Dan ini yang tidak selesai dalam setiap kasus kecelakaan. Sudah berapa kali di kita? Ya. Janjinya selalu oke, kita akan evaluasi. Janjinya kita akan begini-begini. Tetapi setelah itu suasana ini mendingin, business as usual. Oke. Terus kecelakaan lagi, ngomong hal yang sama lagi. Apakah menurut Bang Sis, perusahaan-perusahaan kapal penyeberangan itu tidak menjadikan safety atau keselamatan sebagai hal yang utama? Dalam praktek iya. Tapi kalau dari sisi prosedur apa tuh ada. Jadi ada regulasi yang bersifat administrasi, bisa jadi mereka penuhi. Oke. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, realnya gimana gitu. Fakta lapangannya. Fakta lapangannya tuh gimana? Terlihat kok gitu. Oke. Skoci yang tidak ada, pelampung yang tidak merata dibagikan kepada para penumpang. Itu terbakarnya kan dahsyat sekali. Oke. Sepertinya tidak ada upaya pemadaman. Jangan-jangan nggak ada pemadam apinya di atas Alat pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran. Termasuk kualitas pelaut itu ya? Termasuk kualitas pelaut dalam menangani crowd. Atau situasi darurat? Situasi darurat. Dan bukan hanya pelaut, mungkin bisa jadi juga sang nakoda tidak paham. Karena itu tadi, mereka kan pelaut-pelaut kelas 3. Pelaut kelas 1-nya tuh kan berlayar di luar negeri. Jadi mereka dibayar murah? Bayar murah. Dibayar rendah? Dibayar rendah. Kadang-kadang mungkin tidak sekolah sesuai peruntukannya. Oke. Sehingga motivasi mereka dalam menjalankan tugas tidak maksimal. Iya, ada demotivasi. Ya, kalau saya ya, dibayar murah kan juga ntar aja deh gitu. Oke. Nyambi-nyambi apa kayak gitu. Oke. Dan situasi yang Bang Sis gambarkan itu merata di Indonesia. Ya, kalau kita lihat perusahaan pelayaran kita itu perusahaan yang sebenarnya tidak bonafit. Hanya beberapa gelintir perusahaan yang betul-betul bonafit. Perusahaan pelayaran ini kan perusahaan yang harusnya memiliki modal besar gitu. Kenapa? Karena perawatan mahal, keselamatan mahal, gaji mahal. Tetapi di kita tiga-tiganya ini hampir nol. Jadi bahkan uang tambang saja yang didapat dari penumpang belum tentu mengcover biaya operasionalnya perusahaan. Begitulah kondisi keuangan perusahaan pelayaran kita. Terus kita mau bicara keselamatan. Lucu rasanya kan. Nah, Bang Sis tadi menyinggung soal Atosim gitu kan. Perusahaan yang mengoperasikan KM Mutiara Sentosa, yang tadi disebutkan pemiliknya adalah Artalita Suryani, Tommy Winata, dan Simon. Mereka ini memang pemain kapal, memang ada background di bisnis itu, atau bagaimana? Saya lihat enggak. Rata-rata apa ya, kalau mereka merangkak dari bawah di dalam bisnisnya, iya. Tetapi dalam bisnis pelayaran ini kan nggak ada catatan yang paling tidak yang saya miliki gitu. Artalita siapa? Nggak ada. Tommy dia konglomerat di luar usaha pelayaran kan. Kan kita memiliki Indonesia ini dengan segala kekurangan industri pelayarannya, memiliki nama-nama besar dalam bidang. Sudarpo melahirkan Samudra Indonesia. Kemudian Hartoto melahirkan Andika. Jadi ada keluarga yang secara turun-temurun dikenal sebagai pengusaha pelayaran, Tapi yang 3 ini kita nggak tahu. Dalam tanda kutip, nasab di dunia pelayaran itu penting ya? Iya penting. Karena gimana? Kayak, kemarin usaha tambal ban. Tiba-tiba usaha yang lain. Saya tidak merendahkan tambal ban. Artinya dalam setiap usaha, sebaiknya orang yang tahu bisnis yang dia geluti. Apalagi ini menyangkut keselamatan penumpang. Ya, karena dalam
dalam berbagai regulasi internasional tentang kapal penumpang itu sangat ketat. Kapal penumpang itu, kalau kapal barang mungkin bisa dikecualikan. Standarnya bisa untuk kapal-kapal yang berlayar ke luar negeri saja. Di dalam negeri nggak apa-apa, enggak. Tapi khusus kapal penumpang, SOLAS, itu mewajibkan mau ke dalam negeri atau ke luar negeri harus standarnya ada. Supaya apa? Penumpang tidak menjadi korban ketika terjadi kecelakaan. Ya misalnya gini, kalau kita lihat kan tidak ada life jacket yang cukup. Seharusnya itu kan jumlahnya harus 2 kali jumlah penumpang. Sehingga semua orang dapat. Di kita kan nggak jelas. Belum kalau kita bicara apakah kapasitas sesuai dengan manifest. Iya. Itu kan dicek oleh Sabandar seharusnya kan. Sebelum mengizinkan berlayar gitu. Tapi kan ini kan selalu setiap kecelakaan itu penumpang di luar manifest. Tidak terdaftar di manifest. Selalu seperti itu. Jadi kalau ada perusahaan pelayaran yang pemiliknya adalah dalam tanda kutip nama-nama besar, itu akan berpengaruh terhadap bagaimana otoritas pelabuhan menegakkan aturan. Iya, jadi artinya begini. Oh ya, ini orang ngerti bisnis. Sehingga lebih enak diajak bicara. Kalau orang yang enggak, ditambah dengan latar belakang dia yang dekat dengan kekuasaan, yang membuat otoritas atau petugas di lapangan kan nggak mau banyak cincong gitu loh. Ya udahlah gitu loh. Atau mereka berkong-kali-kong. Kong-kali-kong gitu ya kan. Kasarnya gini, siapa yang nggak tahu Tommy kan gitu. Di lapangan gitu. Oh, ini mungkin agennya bilang atau operator di lapangan ini punya Pak Tommy. Pak TW. Wah, oke gitu. Padahal seharusnya mungkin perlu dikasih catatan. Tapi karena beliau udah langsung aja taken for granted gitu. Jadi harusnya beberapa persyaratan yang harus checklist tidak terpenuhi, tetap jalan. Tetap jalan. Sebetulnya catatan itu mungkin sudah diberikan sebelumnya. Jadi ketika mau berlayar sudah harus diperbaiki kan gitu. Tetapi berlayar tidak juga diperbaiki. Apakah itu artinya ada privilege bagi perusahaan dengan pemilik tertentu? Sebetulnya ya privilege itu diberikan oleh selalu perhubungan. Inilah salah satu kelemahan perhubungan kita. Sabandar-sabandar itu sangat abai dengan penegakan aturan. Entah karena kawan atau karena uang gitu. Ini kondisi lapangan. Pergi ke pelabuhan manapun gitu kan, seharusnya kapal ini dicek dulu. Nanti nggak bisa jalan atau jalan tapi dikasih catatan sampai di pelabuhan tujuan diperbaiki gitu. Tetapi lucunya setelah sampai di pelabuhan tujuan dia berlayar lagi. Ini karena apa? Pertemanan, uang atau yang lain. Kekuasaan. Inilah kondisi Sabandar kita. Terus kita mau menegakkan peraturan. Sekali lagi kita mau menegak peraturan dengan mentalitas seperti itu. Saya nggak yakin. Dengan status kita sebagai negara kepulauan, artinya dengan kondisi yang Bang Sis kabarkan, berarti kecelakaan di laut tinggal menunggu waktu saja. Tadi saya udah bilang kapalnya tua-tua. 30 tahun, 25 tahun. Kata mereka kapal asal dirawat bisa berapa tahun pun gitu loh. Tetapi namanya tubuh tua gitu loh. Ntar ada aja yang gagal beroperasi kan. Entah mesinnya bocor, lambungnya pecah gitu. Walaupun dia udah bolak-balik reparasi gitu. Karena badannya tua, tulang-tulangnya udah rentah. Jadi ini yang terjadi nih. Sebagian besar kan kapal-kapal ini tua. Apalagi yang jauh dari pusat kekuasaan di Indonesia Timur sana atau di barat, di pelosok-pelosok Sumatera sana. Siapa yang mau ngecek gitu? Nggak ada. Dan kita harusnya bercermin dari tragedi Tampomas tahun 80-an. Ketika ada dalam tanda kutip intervensi kekuasaan. Betul. Dan banyak pihak yang sudah memberikan warning tapi tidak dikerjakan, atau diabaikan. Nah, itu sampai sekarang masih.
Tapi tentu dengan suasana yang lebih modern gitu ya kan. Oke. Kalau dulu kan nggak ada WA, HP pun nggak ada Oke. zaman Tampomas maksudnya. Iya, iya. Sekarang semuanya udah canggih. Bahkan perhubungan itu membanggakan digital sistem mereka. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dari tragedi Tampomas dan tragedi-tragedi lain, sebenarnya problem dasarnya sama ya? Sama. Di arsitektur keselamatannya. Bukan tidak ada regulasinya, tetapi mentalitas, implementasi di lapangan yang bermasalah. Regulasi mah seabrek-abrek. Oke. Dari internasional ada, dari lokal ada. Udah kuat dari sisi regulasi. Tetapi kan siapa yang mau menegakkan? Orang-orang yang tidak berintegritas yang menegakkan ini kan, jadi kita tinggal menunggu kapal-kapal lain menjadi korban. Siapa yang sebenarnya memiliki tugas atau tupoksi untuk mengawasi itu? Ya itu tadi, kalau ferry di perhubungan darat ya, ini aja udah bermasalah kan. Kalau kapal non ferry ya perhubungan laut gitu. Kok bisa? Namanya aja udah kapal gitu. Kok dibelah dua gitu? Satu di perhubungan darat, satu di perhubungan laut. Cuman ada di Indonesia. Mendua seperti ini. Yang diurus itu kapal, moda laut gitu. Tetapi ada yang di perhubungan darat. Kapan orang perhubungan darat ngerti laut? Oke. Ini dibelah dua ini kewenangan atau ya setoran? Ya udah pasti setoran juga gitu loh. Dengan mencuatnya kasus ini kita tidak bisa tidak menyoroti praktik gelap ini. Oke. Dan sejauh catatan Amarin, apakah pernah ada sanksi hukum yang tegas dan menimbulkan efek jera terhadap otoritas pelabuhan misalnya yang dinilai abai dalam menegakkan aturan? Sejauh ini nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Paling nanti Sabandarnya atau otoritasnya itu pindah diam-diam. Masuk pengganti baru. Orang nggak tahu. Cuman yang selalu disoroti media adalah Nakhoda. Iya. Dia akan selalu jadi tersangka. Kapten kapal ya? Iya. Atau ABK. Yang bertugas untuk pos-pos tertentu. Dan cukup sampai di situ. Dilokalisir? Dilokalisir. Pemilik nggak pernah dipanggil ke sidang. Ini nanti misalnya Nakhoda ditetapkan oleh kepolisian tersangka karena melakukan pengabaian atau tindak segala macam lah yang mengakibatkan kematian. Hanya sampai di dia. Mungkin dia nanti akan bercerita, gimana saya mau kerja serius, gaji saya kecil. Itu nggak jadi pertimbangan. Yang jelas dia salah saja. Oke. Tapi di luar yang bermasalah, ada nggak perusahaan yang memang profesional dan bonafide? Dijanjikan ada. Dijanjikan ada. Menhub misalnya, Dudi. Kita akan tegas. Oke. Setelah itu, apa? Nggak kan? Nggak juga ada dampak. Oke. Jadi memang penegakan aturan ini nggak boleh main-main. Nggak boleh main. Dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Iya. Jadi di kita ini kan inilah salah satu yang membuat negara kita ini entah bagaimana gitu ya. Di lapangan ada mungkin orang baik ya, mungkin. Tetapi kan dia nanti ditelepon oleh pimpinan dia di kantor pusat. Itu kawan kita punya, lepaskan. Tapi Pak, udahlah katanya. Gitu. Ini sering kayak gitu. Sabandar mungkin ada yang berhati nurani, dia akan tahan. Tetapi kalau kapal itu melibatkan kekuasaan, biasanya damai. Atau orang besar. Dia akan telepon, atau pimpinan Sabandar setempat yang akan telepon dia. Lepaskan itu kapal. Dan itu tidak ada yang mengawasi? Nggak ada. Karena di perhubungan itu kan nggak bisa. Mereka kan menyebut ini aspek internal. Mereka punya sistem sendiri gitu-gitu. Paling nanti kembali ke soal Nakhoda ya. Paling nanti dibawa ke Mahkamah Pelayaran. Lagi-lagi Mahkamah Pelayaran itu kan aparatnya perhubungan. Bukan yang terpisah dari perhubungan. Dan di dunia pelayaran atau penyeberangan tidak pernah ada, misalnya kalau di dunia penerbangan kan ada misalnya 10 maskapai terbaik. Iya, nggak ada.
Artinya publik kan bisa melihat kan bahwa penyeberangan mana. Dan tapi sepertinya memang masyarakat kita di beberapa rute itu tidak punya pilihan ya. Iya, Indonesia Timur drama. Iya kan? Iya. Artinya ya mau nggak mau harus naik itu. Iya, itulah yang menjadi kemarahan sebagian orang termasuk saya. Orang ini nggak punya pilihan. Tapi kok yang dikasih kapal-kapal busuk semua gitu. Oke. Terus nanti kecelakaan, ya sudah. Kita akan evakuasi, kita akan evaluasi, selesai. Besok kapal yang lain yang kondisinya sama kecelakaan. Mbok ada moratorium gitu loh, Gi. Ya kan, moratorium ini itu nggak ada. Untuk melihatkan kepada publik bahwa pemerintah, regulator serius menangani masalah ini. Puan kemarin udah ngomong, harus ditambah anggaran. Persoalannya bukan di anggaran. Mentalitas, integritas. Di otoritas pelabuhan di itu? otoritas pelabuhannya. Di petugas-petugas bandar. Ini kita udah berapa kali ganti presiden, masa nggak berubah sih, Bang Sis? Seingat saya, mulai dari zaman Pak Harto ya. Ya, Pak Tampomas di zaman Pak Harto. Karena kayaknya di kita itu ada semacam, saya selalu nyebutnya kutukan gitu loh. Oke. Kemaritiman kita ini kena kutuk gitu lah. Kena kutuk dengan hampir tidak ditemukan orang-orang yang berintegritas yang menjalankan regulasi keselamatan sepenuh hati. Nggak ada. Kita kena kutuk. Oke. Kita memiliki banyak sekolah pelaut, tetapi sangat sedikit yang memiliki seamanship kata orang. Kepelautannya tuh nggak. Begitu ada krodit, bingung gitu. Nggak kalem gitu. Sehingga akhirnya penumpang nafsi-nafsi gitu. Sendiri-sendiri, loncat sendiri, terjebak sendiri. Nggak ada yang mengarahkan gitu. Ini sudah bertahun. Termasuk tanggung jawab ya? Iya, termasuk tanggung jawab. Kita ingat Kapten Rifai. Dia sampai di kapal Tampomas itu, dia menjadi orang terakhir. Akhirnya juga ikut tenggelam. Itu mental itu ya? Itu mental dan bisa diajarkan gitu. Tetapi kan sekarang dengan banyaknya sekolah pelaut, bahkan kita sebetulnya oversupply pelaut, kita nggak tahu seamanship seperti ini masih ada nggak di dada anak-anak muda itu. Nah, kembali soal tadi, pemilik perusahaan pelayaran atau penyeberangan, kalau memang ada nama-nama yang sebenarnya tidak ada background di dunia itu, mengapa mereka masuk di bisnis itu? Karena bisnis ini, bisa jadi tempat pencucian uang. Money laundering. Money laundering. Apalagi kapal yang dibeli dari kapal bekas di luar negeri. Siapa yang mau menelusuri kapal itu? Jadi yang saya maksud money laundering itu baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Ada daerah abu-abu di sini. Nah, inilah yang menurut saya perlu dibongkar juga oleh Republik Indonesia ini. Kalau mau beli kapal bekas harus jelas. Tracking uangnya harus jelas. Karena ini uang nggak kecil. Kapal bekas juga puluhan miliar, Gi. Satu. Kalau ada 10 yang membeli kapal, 2, satu perusahaan, 20. Berapa triliun duit itu? Nggak pernah kita tahu gimana uang itu. Dari mana. Kalau dicemplungin ke situ, memang lebih aman, Bang Sis? Ya, kalau dalam filosofinya money laundering itu nggak penting untung, yang penting uang masuk ke dalam sistem dan jadi sah. Ini yang mengerikan dari cuci uang tuh begitu. Dia tanam 100 triliun, nggak apa-apa, nggak untung. Yang penting 100 triliun ini yang dulu teronggok di berbagai rekening di seluruh dunia masuk ke dalam pasar. Yang tadinya ilegal menjadi legal. Ini yang
menurut saya salah satu yang perlu kita selesaikan setelah kejadian ini kalau Menhub serius ya, dia harus membuat protokol. Beli kapal bekas silahkan, tapi lu mesti buktikan ini bukan hasil pencucian uang. Oke. Negara belum mengendus itu? Ya siapa juga. Ini kan transaksi B2B. Inilah perlunya negara masuk. Masa jual beli raw material, kita mendirikan DSI untuk mengontrol under invoicing katanya. Yeah. Kenapa yang ini enggak? Gitu. Karena salah satu sebab kecelakaan itu adalah kapal-kapal yang busuk yang kita beli dari luar negeri. Dengan uang haram tadi. Dengan uang haram tadi. Di negara asalnya saja tuh kapal udah mau dibuang. Dibesituakan. Kok datang kita beli? Dan bukan hanya kapal komersial, kapal-kapal militer pun kita beli second. Ini perilaku yang menurut saya sudah harus mulai kita pertanyakan. Paling tidak kita pertanyakan. Oke. Sudah ada audit terhadap kapal-kapal itu dari pemerintah? Itu tadi, per sertifikat ada. Kalau kapal sama kayak kita bikin PT gitu, harus ada ISO. Ini. Itu gampang, Gi. Oke. Tapi nanti praktik di lapangannya, ini yang menjadi persoalan. Sertifikat mengatakan seluruh alat keselamatan bagus. Tapi begitu terjadi kebakaran, nggak ada satupun yang bisa dipakai. Oke. Inilah kondisinya. Bisnis pelayaran atau penyeberangan dijadikan tempat untuk pencucian uang, itu di negara lain juga terjadi, Bang Sis? Kalau negara lain kan trackingnya lebih bagus. Bahwa ada pencucian uang, iya. Tapi kan trackingnya gitu loh. Di dalam apanya itu, dalam berbagai regulasi tentang pendirian perusahaan sangat ketat. Gitu. Kalau di kita kan enggak. Margi mau bikin perusahaan pelayaran, bikin. Pergi ke notaris, bikin ini, bikin itu. Nanti beli kapal, itu sudah urusan Margi sendiri. Gitu. Ini dibungkus dengan B2B. Okay. Nanti tinggal bayar pajak. Dari mana duitnya? Dari siapa yang ini? Pemerintah nggak masuk ke sana. Kecuali nanti memang dibutuhkan karena ada kasus gitu. Yeah. Ada kasus korupsi, baru PPATK masuk. Gitu. Okay. Tapi sebenarnya bisnis ini bisnis yang sangat menggiurkan atau bagaimana? Karena tadi Bang Sis bilang cost-nya kan tinggi ya? Iya. Bisnis pelayaran, bisnis yang cukup bagus. Lihat aja perusahaan-perusahaan kapal pesiar. Nggak untuk penyeberangan misalnya? Penyeberangan, sebetulnya penyeberangan ini lumayan lah. Apalagi kita negara kepulauan. Okay. Orang banyak bertumpu di laut. Okay. Bisnis ini bagus. Okay. Merak Bakauheni, Ketapang Gilimanuk. Kemudian di mana banyak perairan. Jadi ini bisnis lumayan gitu. Karena itu bisnis ini dapat subsidi juga gitu. Paling tidak ada solar. Tapi tidak semua pemain atau pebisnis mau masuk ke situ ya? Nggak semua. Karena punya karakteristik tersendiri. Iya. Di samping itu mereka mungkin nggak tahu model bisnisnya. Gitu. Nah, tapi kan tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang mencoba masuk ke sini walaupun nggak punya pengetahuan gitu lah. Inilah yang terjadi dengan atau dengan motif tadi itu. Dengan motif tadi. Pencucian uang itu. Kan konon katanya nih, saya nggak tahu juga. Yang disasar oleh pencucian itu kan properti. Gedung-gedung tinggi itu ada pencucian uang di dalamnya. Ya, yang lain adalah transportasi laut. Oke. Jadi kalau ada pemain baru di bisnis pelayaran atau penyeberangan, itu harus dipantau juga ya? Harus dipantau, paling tidak dilacak. Ini siapa? Gitu, siapa? Jangan semuanya diserahkan kepada, ini kan bisnis. Ya itu urusan dia. Gitu. Karena besar kemungkinan pencucian uang mengalir melalui bisnis-bisnis transportasi laut. Oke. Itu nanti akan berdampak terhadap keselamatan. Pasti. Karena mereka motifnya beda ya? Motifnya beda. Bukan mau menghubungkan Nusantara ini, tapi mau mencuci uang.
Nah, ini kan nanti yang nggak penting untung, yang penting uang sudah masuk ke dalam sistem dan menjadi sah. Nanti ada meninggal, oke lah, kita urus belakangan. Atau kita serahkan aja ke regulator, biar dia yang cuap-cuap. Oke. Kita duduk tenang aja. Oke. Sejak kapan praktek itu terjadi? Wah, udah lama, Gi. Udah lama. Karena apa? Pengusaha pelayaran kita bukanlah dari kalangan yang cukup bonafide. Oh. Pernah dengar Onassis kan? Onassis itu raja kapal. Dia memang kaya raya. Kalau di kita, modal kecekak pun juga bisa jadi pengusaha pelayaran. Ya, oke. Bang Sis, apa yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, bercermin dari kasus kecelakaan kapal ini? Pertama, ada semacam gerakan hati nurani di kalangan regulator, Menhub, Dirjen, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut dan Udara, untuk mundur. Oke. Ini menjadi penanda bahwa kami tidak mau lagi seperti ini. Ini kita perlu. Supaya masyarakat itu memiliki harapan. Tuh lihat, pejabatnya sudah mundur. Tanggung jawab. Ini penting, Gi. Oke. Yang kedua, reformasi. Kalau saya mengistilahkan revolusi. Revolusi semua tentang keselamatan pelayaran. Cara mendirikan perusahaan pelayaran. Harus kita reformasi. Harus kita revolusi. Jangan lagi kasih izin ke pengusaha-pengusaha yang nggak jelas. Uangnya dari mana. Kemudian mental bisnisnya seperti apa. Karena ini melibatkan nyawa orang. Ya. Ini bisnis yang sangat-sangat trusted. Kita menyerahkan nyawa kita kepada operator. Jadi yang ketiga, ganti pejabat-pejabat yang saat ini menjabat dengan generasi baru, orang lain, orang baru yang integritasnya teruji. Jangan, kita kan nggak tahu, sabandar-sabandar ini gimana karirnya. Ada yang bukan pelaut, ada. Oke. Ada yang bekas administratur saja. Yang naik kapal aja mungkin belum tahu gitu. Tapi jadi sabandar gitu. Naik kapal muntah kali itu. Iya gitu. Nah, harusnya ini sudah stop gitu. Dan yang paling penting adalah mereka menegakkan aturan. Oke. Kalau misalnya kapal itu kapasitasnya 100, dia harus cek betul-betul 100. Terus dia punya pelampung, jaket, cocok. Kalau 100 jadi 200. Skoci juga siap kalau apa-apa. Yang kita butuhkan ini. Jangan lagi lip service. Berarti proses rekrutmen dan seleksi harus ketat? Harus ketat. Untuk otoritas pelabuhan tadi itu? Untuk sabandar dan otoritas pelabuhan itu harus ketat. Kalau perlu dibikinkan forum pihak ketiga. Jangan internal, karena internal cincai nanti. Iya, termasuk jangan main-main dengan manifest ya. Iya, ini berat. Belum apa-apa, kita nggak tahu manifestnya beda katanya kan gitu. Berita begitu bilang. Setiap kecelakaan kapal selalu manifest jadi biang kerok juga gitu. Iya. Disebut-sebut gitu. Wah, penumpangnya banyak. Di luar manifest. Masa begini terus gitu. Jokowi udah 10 tahun meninggalkan 10 tahun berkuasa, kecelakaan juga. Dengan program tol laut itu. Dengan program tol laut. Sekarang ini baru mau 2 tahun. Sudah berapa kali? Bang Sis, sebagai negara maritim, negara kepulauan, perlu nggak sih transportasi perairan ini khusus kementerian sendiri? Saya salah satu yang mengusulkan dibentuknya Kementerian Pelayaran. Waktu 2019, terus yang terakhir 2024. Saya nulis di beberapa media. Tapi nggak jadi. Kementerian Pelayaran? Pelayaran. Tugas utamanya mengurusi pelayaran negara kepulauan terbesar di dunia ini. Nggak bisa urusan ini diserahkan. Sekarang sekelas Dirjen ya? Dirjen. Dirjen Perhubungan Laut itu juga mengurusi pelabuhan. Di samping mengurusi pelayaran.
Terus urusan-urusan lain. Di bawah Ditjen Perhubungan Laut saja sudah terpecah. Konsentrasinya. Gimana pelayaran ini mau diurus? Oke. Bisa jadi Menteri Perhubungannya tidak paham soal itu. Oh iya. Saya hakul yakin dia nggak ngerti. Dan yang menginput juga tidak serius menginput menteri. Sehingga tertanam di benaknya. Pak, masalah di kita ini keselamatannya itu begini. Oh. Kalau tertanam di benaknya, dia pasti melakukan sesuatu yang revolusioner. Tapi memang perlu nggak menurut Bang Sis Kementerian Pelayaran itu? Karena nanti bisa jadi transportasi yang lain juga. Ya, pelayaran perlu. Ya kita lihatlah bagaimana carut-marutnya pelayaran kita kan. Keselamatannya rendah, permodalannya kecil. Iya kan? Pelautnya yang seperti itu. Siapa yang mau ngurus ini lagi kalau bukan kementerian khusus? Oke. Perlu langkah revolusioner apa di otoritas pelabuhan, di Kesah Bandaran agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi? Sabandar jangan lagi menjadi aparatnya perhubungan. Sekarang kan Sabandar itu di bawah perhubungan laut. Lepas tarik, lempar ke yang mana, kayak idealnya berdiri sendiri. Oke. Pemerintah sudah melakukan beberapa kali mendirikan lembaga baru, BGN, Badan Karantina. Yeah. Ini dicomot dari berbagai instansi, bikin rumah yang baru. Kenapa ini nggak bisa? Khusus keselamatan pelayaran sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mengamankan transportasi yang dipergunakan oleh jutaan masyarakat kecil di terutama di Indonesia Timur. Indonesia Timur dan Indonesia Barat juga dahsyat kan. Sibolga. Iya. Itu kan juga pulau-pulau gitu. Itu menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat ya? Iya, itu lebih real gitu loh dibanding kita akan evakuasi, kita akan evaluasi nanti yang itu kan semua lip service. Wadahnya kan nggak disiapkan. Kita butuh wadah baru. Di otoritas kepelabuhanan belum ada sistem yang sifatnya terintegrasi, terpantau dan sebagainya. Kalau perhubungan mengklaim sudah online semua, digital semua. Tapi prakteknya? Nah, lihat aja gitu. Ada manifest yang beda. Seharusnya kan manifest itu online kan gitu. Untuk dicek. Artinya kalau misalnya di dunia penerbangan nama tidak masuk di itu nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Mendekat pesawat aja nggak bisa gitu kan. Di kita dengan segala digitalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, manifest masih beda. Mau gimana lagi? Padahal kan manifest inilah yang menjadi alat ketika berapa sekocinya, berapa ini kan. Bahan awalnya kan ini dulu. Apalagi di beberapa rute kan bahkan ada yang seminggu sekali ya. Iya. Sehingga lagi-lagi itu rakyat tidak punya pilihan. Iya, akhirnya udahlah gosok aja gitu loh, berantem sedikit lah gitu loh. Di dermaga gitu kan. Iya. Tapi ada contoh nggak? Contoh baiknya, Bang Sis, perusahaan apa di rute mana yang menurut Bang Sis sudah oke? Sejauh ini ya kalau kapal penumpang, kita kan bicara sejauh ini kan kapal penumpang. Nah, yang agak baik itu adalah kapal-kapal Pelni. Karena memang mereka sudah kapalnya juga baru, lumayan baru, besar-besar gitu, 2.000, 1.500 penumpang. Dan Pelni ini kan juga perusahaan yang sudah tua, warisan dari KPM Belanda. Gitu. Artinya track recordnya, pengalamannya itu sudah teruji. Tapi kapal-kapalnya tetap tua juga. Banyak tua juga. Banyak yang tua juga. Yang terakhir itu kapal-kapal kayak Dobon Solo, Lawit itu sudah 30 tahun. Itu yang plat merah. Iya, plat merah. Yang swasta? Kalau di swasta kan nggak banyak yang main di bisnis kapal penumpang ini. Ada beberapa misalnya DLU.
Ya, saya pernah naik tuh. Iya. Surabaya Balikpapan. Surabaya Pak. Itu kapalnya bagus-bagus. Bagus-bagus. Itu termasuk yang swasta yang bagus. Dan pelayanannya juga relatif lebih ini. Nah, kan bisa. Artinya kalau DLU itu bonafit gitu. Investasi di bidang keselamatan. Iya. Bagus. Gitu. Iya. Nah, ini ini kan dimiliki keluarga yang memang track record-nya teruji di bidang bisnis ini gitu loh. Oh, oke. Ya, temannya Margi juga itu. bukan. Saya pernah naik aja. Iya. Emang temannya kok yang punya. Iya. Tapi emang saya pernah sekali itu kapalnya mengkilat, kuning, ya kan? Mendekati mewah. Iya, itu. Begitu. Dan pelayanannya bagus. Iya, ada. Nah, itu tadi dijalankan oleh orang yang mengerti bisnis ini, yang menghargai keselamatan, menghargai jasa kru. Jadi harus ada ini ya, pemilik kapal tuh harus ada rasa empati gitu. Iya. Oh, ini kalau pelaut digaji murah, gimana dia mau semangat kan? Gitu loh. Iya. Penumpang nanti dia lah, mungkin kalau urusan dia dengan keluarganya beres, tapi empati dia, simpati dia ke penumpang jadi nggak ada. Udah mau ngapain aja lu terserah. Iya. Bang Sis, terima kasih. Gi, makasih Gi. Sobat Mandilog, demikian perbincangan saya bersama Siswanto Rusdi, Direktur Eksekutif dari Namarin ya, National Maritime Institute, terkait kasus kecelakaan kapal yang kembali terjadi. Tadi sudah kita bincangkan apa problem dasarnya dan apa yang harus dilakukan ke depan. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Sis, terima kasih. Sama-sama.